Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jaini dengan NIM 11323004 dari Universitas Serang Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis insiden respon keamanan cyber menggunakan metode Computer Security Incident Response Management atau CSRIM dan pendekatan CTRI yang saya susun berdasarkan referensi digital forensik. Dalam presentasi ini saya akan membahas tahapan persiapan sebelum insiden serta analisis studi kasus yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan sistem. Lanjut saja kita ke slide kedua, yaitu Pre-Incident Preparation. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pre-Incident Preparation. Berdasarkan representasi digital forensik, Pre-Incident Preparation merupakan tahap awal dalam metode CSRIM yang bertujuan untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi insiden keamanan cyber. Tahapan ini sangat penting karena menentukan kesiapan organisasi dalam melakukan respon yang cepat dan tepat ketika terjadi serangan. Fokus utama dari tahapan ini adalah memastikan kesiapan dalam 3 aspek utama, yaitu pertama, kesiapan prosedur penanganan insiden, kedua, kesiapan tim respon atau insiden respon team, dan ketiga, yaitu kesiapan infrastruktur keamanan yang digunakan. Lanjut ke slide ketiga, yaitu persiapan organisasi. Pada tahap persiapan organisasi, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, yaitu organisasi harus melakukan identifikasi aset kritis, yaitu menentukan data atau sistem apa saja yang paling penting dan harus dilindungi, seperti database, pelanggan, atau sistem keuangan. Kedua, organisasi harus menetapkan kebijakan keamanan sebagai pedoman dalam menjaga keamanan informasi. Ketiga, dilakukan analisis resiko untuk mengetahui potensi ancaman dan kerentangan yang ada dalam sistem. Dengan terakhir adalah organisasi harus menyusun standar operating procedure atau SOP penanganan insiden agar ketika terjadi serangan, proses penanganan dapat dilakukan secara tepat, cepat, terstruktur, dan tidak membingungkan. Selanjutnya yaitu persiapan tim incident response atau tim CISIR. Pada tahap ini, organisasi harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani insiden keamanan cyber. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti analisis keamanan, teknisi, dan koordinator tim. Selain itu, tim juga harus memberikan pelatihan serta simulasi secara berkala agar setiap menghadapi berbagai jenis serangan. Koordinasi antara tim juga sangat penting, baik dengan tim IT maupun pihak eksternal, agar proses penanganan insiden dapat berjalan secara efektif. Lanjut ke slide persiapan infrastruktur. Pada tahap ini, organisasi harus menyiapkan sistem keamanan seperti IDS, firewall, dan web application firewall atau WAF untuk melindungi sistem dari serangan. Selain itu, diperlukan login dan monitoring untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time, serta backup data dan tools digital forensik untuk mendukung proses investigasi. Lanjut ke slide ke-6, yaitu dokumentasi dan komunikasi. Dokumentasi dan komunikasi merupakan bagian penting dalam tahap persiapan. Semua aktivitas keamanan harus dicatat secara sistematis agar dapat digunakan sebagai bahan analisis. Selain itu, diperlukan koordinasi antara tim dan alur pelaporan yang jelas agar penanganan insiden dapat berjalan lebih efektif. Lanjut ke slide CIATRID. Dalam menganalisis insiden keamanan cyber digunakan konsep CIATRID yang terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga aspek ini digunakan untuk menilai dampak dari suatu insiden terhadap keamanan informasi. Lanjut kita ke slide 8, yaitu confidentiality. Pada aspek confidentiality terjadi kebocoran sekitar 152.000 data nasabah yang kemudian diperjualbelikan di forum ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem gagal menjaga kerahasiaan informasi sensitif sehingga terjadi pelanggaran terhadap aspek confidentiality. Lanjut ke slide 9, yaitu integrity. Pada aspek integrity ditemukan perubahan saldo rekening tanpa transaksi yang sah, serta PIN nasabah tidak dikenal oleh sistem. Hal ini menunjukkan adanya manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang sehingga integritas data terganggu. Lanjut ke availability. Pada aspek availability terjadi lonjakan trafik hingga 400% yang menyebabkan sistem tidak dapat diakses secara normal oleh pengguna. Hal ini menunjukkan adanya gangguan terhadap layanan sistem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap ketersediaan sistem atau availability. Lanjut ke slide 11, yaitu 7 fase CSRIM. Dalam menangani insiden keamanan cyber digunakan metode CSRIM yang terdiri dari 7 fase, dimulai dari pre-incident preparation, kemudian detection of incidents, initial response, formulasi respon strategi, investigation yang meliputi pengumpulan dan analisis data, kemudian reporting, dan yang terakhir adalah resolusi atau recovery.
Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan penanganan insiden berjalan dengan efektif. Lanjut kita ke slide 15, yaitu reporting. Setelah investigasi selesai, dilakukan tahap pelaporan. Pada tahapan ini, seluruh hasil investigasi didokumentasikan secara lengkap, termasuk timeline kejadian, bukti digital, dan temuan forensik. Selain itu, dilakukan evaluasi keamanan sistem, serta penyusunan laporan formal yang berisi rekomendasi perbaikan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu recovery. Pada tahap recovery, sistem dipulihkan ke kondisi normal, data diamankan, celah keamanan diperbaiki, dan sistem monitoring ditingkatkan. Selain itu, dilakukan komunikasi kepada pengguna untuk membangun kembali kepercayaan terhadap sistem. Itu sebagai kesimpulan, insiden keamanan cyber yang terjadi telah melanggar ketiga aspek C-Threat, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Penanganan insiden harus dilakukan secara sistematis untuk menggunakan metode C-SRIM agar efektif dan terstruktur. Dan tahap persiapan menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanganan insiden. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.